Salam. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah umum GKJ Pekalongan yang hari ini adalah ibadah lintas generasi. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang hadir dalam ibadah ini melalui ibadah online, melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Widianto Widikto dengan tema mengalami anugerah Allah dalam pertobatan. Mengalami anugerah Allah dalam pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, supaya ibadah pada saat ini bisa berlangsung dengan hikmat, kepada Bapak Ibu yang ngasto HP supaya bisa dinonaktifkan sementara. Apabila Bapak Ibu ada yang membutuhkan informasi tentang pelayanan gereja, bisa menghubungi majelis atau bisa rawuh di kantor gereja. Demikian informasi dari majelis. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, dipersilahkan untuk masuk pada saat hening. Saat hening selesai, jemaat diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 184, bait 1 dan 4. Yesus sayang padaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita masuki ibadah Prapaskah ketiga ini dengan sebuah pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita selalu datang dari nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga anak-anakku yang
ada di sini. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga. Dan pada hari ini kita akan membawakan tema mengalami anugerah Allah dalam pertobatan. Kami ucapkan juga selamat beribadah dan selamat mengikuti ibadah bagi jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah pagi hari ini melalui YouTube di kanal GKJ Pekalongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 161, bait yang pertama dan kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus. Sejatinya di dalam menjalani kehidupan sehari, kita sering tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menundukkan kepala, kita menyesali semua salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari saya hantarkan di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan penuh kasih. Sungguh kami bersyukur di hari yang baru ini kami masih diberi kesempatan dan waktu untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan saudara kami seiman dalam damai sejahtera. Walau kedatangan kami ini tidak membawa segala kebaikan-kebaikan kami, tetapi kami membawa segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami terima dengan cukup, bahkan berlebih. Jika kami menghitung berkat-berkat Tuhan, sungguh kami merasa malu, karena kami belum bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kami belum bisa berbuat banyak untuk Tuhan, kami masih sering sibuk mencari kesenangan diri sendiri. Hidup kami masih sering bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami sering mengecewakan Tuhan, kami sering mengecewakan orang-orang di sekitar kami melalui hati, pikiran, dan perilaku kami. Oleh karena itu ya Allah,
Dengan segala kerendahan hati, sungguh kami menyesal dan mengakui segala salah dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Demikianlah ya Allah, doa penyesalan dan pertobatan kami yang tidak sempurna. Kiranya Allah sendiri yang akan menyempurnakan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari penyesalan kita juga kita ungkapkan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 42 bait yang pertama. Kita nyanyikan 2 kali. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut berita anugerah pada pagi hari ini dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Dipersilahkan duduk, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa untuk mempersiapkan hati kita. Saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah kami terima sampai pada detik ini. Bapa, di kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, dan nantinya kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, kami sendiri yang akan membawakan firman ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan atas kami, sehingga apa yang kami ucapkan hanyalah yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari bacaan Lukas pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Ada 2 perikop dalam bacaan ini, yaitu yang pertama dari ayat yang
pertama sampai kelima, dosa penderitaan, dan selanjutnya ayat ke-6 sampai 9 merupakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, luar biasa. Ini di sini ada yang menjawab baik, ada yang luar biasa. Pastinya ada perbedaan ya. Ya, apapun keadaan kita bersyukur pagi hari ini kita bisa hadir ke tempat ini dalam kondisi yang sehat, kondisi yang gembira mestinya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bangun tadi pagi hari ini, apakah yang pertama terbersit dalam hati atau dalam pikiran Bapak Ibu semuanya? Apakah ada yang merasa, wah hari Minggu, gak jane bisa nyantai. Ada mungkin yang, wah hari Minggu, saya harus ke gereja. Ada yang mungkin juga, wah bersyukur pagi hari ini saya bisa bangun dengan kondisi yang sehat. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita sedikit menyadari atau bersyukur atas ketika kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara pagi hari ini, kita bisa bernafas dengan lega, dengan tanpa suatu hambatan, dalam kondisi yang baik. Pagi hari bangun masih kita bisa bernafas, bisa bangun. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh biasanya barangkali ada yang bangun, aduh boyoke rada pegel. Tetapi pernah kita menyadari satu hal sepele, ketika kita bangun kita bisa bernafas. Nah, proses bernafas ini sebetulnya merupakan satu hal yang kita melihatnya hanya
mengambil nafas, mengeluarkan kelihatannya sepele. Namun sebetulnya kalau mungkin Dr. Marsono yang di sini bisa menjelaskan lebih rinci bahwa proses bernafas itu sebuah proses yang rumit. Dari otak yang mengirimkan sinyal-sinyal ke otot-otot di organ-organ paru-paru, jantung, mengambil nafas, dikeluarkan, kemudian jantung langsung mengedarkan oksigen dan selanjutnya, waduh, kalau saya tidak cukup pengetahuan saya untuk menjelaskannya. Namun, pernahkah kita kembali menyadari bahwa melalui nafas yang kita hirup pada pagi hari ini itu merupakan sebuah anugerah Allah yang besar bagi kita. Menyadari nafas adalah sebuah tindakan untuk mengetahui sebuah proses kerja yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Jika kita mau menyadari peristiwa tubuh yang kadang kita sepelekan ini, kita akan mengenal apa arti dari salah satu anugerah Tuhan bagi manusia. Inilah salah satu contoh anugerah Tuhan dari sebagian banyak anugerah Tuhan yang nyata yang kita rasakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, hidup adalah sebuah anugerah. Menjalani hari demi hari dengan bernafas dan masih diberikan kesempatan melakukan banyak hal dari hari ke hari adalah anugerah yang besar yang merupakan pemberian dari Allah. Hal ini harusnya disadari oleh setiap manusia, setiap dari kita. Anugerah merupakan hal berharga yang tidak bisa dibuat dan didatangkan oleh manusia. Anugerah merupakan pemberian dari Allah. Manusia tidak mampu membeli anugerah kehidupan yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, pemahaman tentang anugerah pemberian kehidupan Allah harus membuat kita sebagai manusia mengisi kehidupan kita dengan hidup yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu wujud syukur kita dalam menjalani hidup karena anugerah Allah yaitu dengan hidup dalam pertobatan. Mengapa kita perlu menjalani anugerah hidup ini dengan pertobatan? Alasannya adalah kita harusnya bisa menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, manusia yang penuh dosa, yang setiap saat kita sadari atau tidak, kita sengaja atau tidak, kita melakukan dosa. Dosa merupakan kelemahan yang membuat kita menyadari bahwa kita selalu membutuhkan anugerah pengampunan dari Allah. Dalam kesadaran ataupun ketidaksadaran manusia, kita begitu lemah dalam menghadapi dosa. Oleh sebab itu, hidup dalam anugerah yang dijalani dalam pertobatan setiap hari menjadi kebutuhan kita sebagai manusia beriman, terlebih kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pertobatan itulah yang nantinya dapat membuat manusia menjalani hidup yang penuh anugerah ini dengan berhati-hati menjaga dirinya, menjaga setiap perilaku kita. Yang nantinya ketika kita hidup dalam pertobatan, hidup kita dapat mendatangkan berkat bagi sesama kita dan bukan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita di Lukas 13 ayat 19 merupakan salah satu pengajaran Yesus kepada orang banyak. Yesus yang di pasal sebelumnya tengah mengajarkan banyak hal kepada orang, saat itu menerima pernyataan tentang kejadian yaitu kematian orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang akan dipersembahkan. Kemungkinan besar pada waktu itu terjadi kericuhan di Bait Allah yang diperkirakan dilakukan oleh kaum Zelot. Melihat kericuhan yang mengganggu dan mengancam stabilitas kekuasaan pemerintah Romawi pada waktu itu, Pontius Pilatus kemudian mengambil tindakan tegas.
Pilatus membunuh orang-orang Galilea tersebut dan mencampurkan darah mereka dengan darah yang akan dijadikan persembahan korban pada waktu itu. Sebuah tindakan yang keji dan menakutkan pada waktu itu. Melihat orang-orang ini menyampaikan kepada Yesus tentang kabar tersebut, Yesus memberi peringatan keras pada mereka. Yesus memperingatkan bahwa jika orang-orang banyak itu merasa hidup mereka jauh lebih benar daripada orang-orang Galilea yang telah dibunuh itu, sesungguhnya mereka salah besar. Hal lain yang coba Yesus peringatkan adalah ketika Yesus mengingatkan kematian 18 orang karena kecelakaan di dekat menara Siloam, juga mengingatkan mereka agar kita tidak boleh merasa jauh lebih baik dibanding para korban kejadian tersebut. Disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari pun kita kadang merasa seperti itu. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, di lingkungan tempat gereja kita, atau dimanapun kita berada, ketika mereka, mohon maaf misalnya, terkena kecelakaan atau terkena hal yang sekiranya mengerikan, kadang kita berpikir, wah kok melas yo kae. Bahkan mungkin dalam hati kecil kita, diakui atau tidak, kita kadang kae dosane apa yo? Apakah kesalahan mereka sehingga kok dapat kejadian seperti itu? Melalui bacaan ini Yesus mengingatkan kita tidak selayaknya boleh berpikir seperti itu. Belum tentu kita yang saat ini dalam keadaan baik-baik saja merasa lebih baik, dosanya lebih sedikit. Nah, melalui kedua hal tersebut, Yesus berusaha mengingatkan orang-orang banyak saat itu dan juga tentunya kita bahwa melalui dua kejadian tersebut harusnya membuat kita sadar bahwa anugerah hidup yang diberikan Allah harus dijalani dengan pertobatan sejati. Kedua kejadian tersebut dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus bahwa jika manusia tidak sungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki dirinya sendiri di hadapan Allah dan sesama, maka hukuman Allah pun akan nyata bagi mereka. Pertobatan dimulai ketika kesadaran untuk tidak menghakimi orang lain dan tidak melihat diri lebih benar daripada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anugerah Allah bagi orang berdosa adalah waktu untuk dapat hidup dalam pertobatan. Nah, apakah sebenarnya pertobatan itu? Kalau saya tadi malam berusaha mencari definisinya, karena susah saya akhirnya memakai Meta AI. Jadi kalau menurut saya dengan adanya Meta AI itu cukup membantu kita. Mungkin Bapak Ibu atau jemaat di sini ada yang sudah pernah mencoba. Ketika ada hal yang tidak kita ketahui, kita bisa mencoba tanya. Kalau dulu biasanya ke Mbah Google, sekarang ada Meta AI dan ternyata cukup membantu. Jadi dari yang saya cari tadi malam, pertobatan adalah proses perubahan hati dan pikiran seseorang untuk meninggalkan perilaku dosa dan kembali kepada Tuhan. Dalam konteks Kristen, pertobatan adalah proses membalikkan arah hidup dari jalan dosa menuju jalan kebenaran dan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, juga anak-anak, apakah yang harus kita lakukan dalam pertobatan kita kepada Tuhan? Ada 4 unsur pertobatan. Yang pertama yaitu pengakuan dosa. Jikalau kita akan bertobat,
Yang pertama, kita harus mengakui dan menyadari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita bisa berdoa, mengambil saat teduh pribadi, mengambil waktu pribadi, kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengakui dosa-dosa kita perlu melakukan pertobatan hati. Kita harus berubah hati dan pikiran untuk meninggalkan perilaku dosa-dosa kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan berawal dari hati dan pikiran kita. Ada yang hanya berhenti pada hati dan pikiran, tidak sampai dilanjutkan. Ada juga dari pikiran, hati, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan. Nah, untuk mengawali pertobatan, kita harus merubah hati dan pikiran kita untuk meninggalkan perilaku dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kembali kepada Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, kita pastinya sudah meninggalkan Tuhan. Nah, untuk bertobat kita harus kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang telah mengampuni dosa kita dan sebagai Tuhan kita. Kita datang kembali, kita mohon ampunan. Dan yang keempat yang perlu dilakukan yaitu perubahan perilaku. Seringkali kita hanya sampai pada langkah yang ketiga. Pengakuan dosa, ya, kita sudah melakukan. Pertobatan hati, ya. Kembali kepada Tuhan, ya. Namun seringkali dengan godaan-godaan di sekitar kita kadang kurang bisa menguatkan hati untuk melakukan langkah yang keempat, yaitu perubahan perilaku. Ketika kita memutuskan untuk bertobat, kita harus merubah perilaku kita, harus mengalami perubahan perilaku yang positif agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itulah tadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 4 hal tentang unsur-unsur pertobatan yang harus kita lakukan sebagai wujud syukur kita atas hidup oleh anugerah Tuhan dalam pertobatan. Sudah selayaknya hidup yang merupakan anugerah Allah kita jalani dalam pertobatan. Karena dengan pertobatan, hidup kita harus bisa mendatangkan berkat buat sesama dan bukan malah menjadi batu sandungan. Di dalam masa Prapaskah ketiga ini, kita semua telah diingatkan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup oleh anugerah Tuhan dalam pertobatan tanpa henti. Maka marilah kita bersama-sama untuk menjalani hidup dari hari ke hari dengan pertobatan tanpa henti. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua untuk bersama-sama menjalani hari demi hari dengan penuh rasa syukur atas hidup yang penuh anugerah dari Tuhan dan juga menjalani hidup kita dengan pertobatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mengambil saat teduh. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh ingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami, hidup yang penuh anugerah dari Engkau Tuhan, yang setiap hari Tuhan berikan anugerah pada kami, dari tarikan nafas kami, sampai banyak hal lagi Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami, harus kami syukuri Tuhan. Terlebih untuk anugerah pengampunan atas dosa-dosa kami yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu menjalani hidup ini Tuhan dengan pertobatan tanpa henti Tuhan. Agar hidup kami bisa menjadi lebih baik, menjadi berkat buat semua orang, mengharumkan nama-Mu Tuhan,
dan tidak menjadi batu sandungan untuk sesama kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami setia Tuhan, untuk selalu berpegang pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudara kita yang beribadah melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan, bersama umat Tuhan di seluruh dunia dan di sepanjang zaman dan segala tempat, marilah kita memperhari pengakuan iman rasuli kita dan mengikrarkan kembali iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dan dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan bersama-sama mengaturkan doa syafaat kita. Mari saya hantarkan. Allah Bapa kami yang rahmani dan rahimi, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami hadir lagi Tuhan, kami bersujud lagi di altar-Mu Tuhan, mengucapkan terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh karuniai kami dengan kesehatan, sehingga saat ini kami dapat sampai ke tempat ini Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, firman-Mu dapat menjadi pelita dalam kami menjalani hidup dari hari ke hari. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tengok mereka satu persatu Tuhan. Kalau mereka Tuhan mungkin yang saat ini sedang sakit atau tidak enak badan Tuhan, Tuhan kiranya boleh tengok. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan angkat sakit penyakitnya Tuhan. Tuhan boleh berkati Tuhan melalui perawatan medis maupun perawatan dari keluarga Tuhan, agar mereka dapat sembuh dari segala penyakitnya Tuhan. Mereka dapat kembali sehat, pulih seperti sedia kala, sehingga di lain waktu dapat berkumpul dengan kami Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu dan beribadah Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi mereka Tuhan yang saat ini belum dapat di sini karena masih harus menjalankan tugas mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketika mereka menjalankan tugas, mereka juga sedang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya melalui tugas yang mereka laksanakan, nama-Mu tetap dapat harum. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami juga teringat Tuhan dengan anak-anak kami Tuhan, yang saat ini mungkin masih berada di luar kota, mungkin juga dengan keluarga kami yang masih ada di luar kota. Tuhan berkati mereka di sana Tuhan. Tuhan jaga mereka, Tuhan beri mereka dengan kesehatan, beri mereka hati Tuhan yang kuat Tuhan,
agar walaupun dalam kondisi yang jauh, mereka masih tetap bisa memegang iman Tuhan, mereka masih tetap Tuhan untuk beribadah pada Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lansia Tuhan di GKJ Pekalongan Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan fisik Tuhan, kami yakin Tuhan juga memberikan kekuatan Tuhan kepada mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, agar mereka tetap bisa produktif Tuhan, bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Melalui mereka Tuhan, kami juga bisa belajar Tuhan, kami bisa menimba pengalaman mengenai kehidupan Tuhan dan belajar dari mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan, agar mereka mampu Tuhan untuk membimbing kami menjalani hari demi hari. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Banyak hal Tuhan yang dialami negara ini Tuhan, namun kami yakin Tuhan akan berkati menyertai pemimpin-pemimpin di negeri ini, dari Bapak Presiden sampai ke tingkatan pemerintahan yang paling rendah. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh jamah mereka Tuhan, agar mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik, mampu melakukan tugasnya dengan penuh bertanggung jawab Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami saat ini berdoa bagi Kota Pekalongan yang saat ini sedang mengalami darurat sampah Tuhan. Kiranya Tuhan perbolehkan pemerintah Kota Pekalongan Tuhan untuk dapat mengatasi hal ini dengan segera Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati segala pemangku kebijakan untuk dapat memutuskan hal ini dengan segera dengan baik. Tuhan juga boleh berkati Tuhan warga di Pekalongan Tuhan, agar mau bahu-membahu Tuhan untuk mengatasi masalah darurat sampah ini dengan baik Tuhan. Mungkin kami terkejut Tuhan dengan kejadian ini, namun biarlah melalui kejadian ini kami juga bisa belajar Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito bersama keluarga Tuhan. Tuhan boleh berkati beliau bersama keluarga Tuhan dengan kesehatan, kebijaksanaan Tuhan, dan juga dengan kelemah lembutan Tuhan. Tuhan boleh berkati agar dalam pelayanannya beliau dalam keadaan yang sehat, mampu Tuhan untuk mengembalakan kami Tuhan, juga jemaat yang di tempat lain Tuhan, di GKJ lain. Tuhan boleh berkati Tuhan Bapak Pendeta Dwi Argo dengan kebijaksanaan Tuhan, sehingga mampu mengembalakan kami dengan baik, mampu mengatasi segala persoalan, mampu memberikan hal-hal yang baik untuk GKJ Pekalongan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pekerja-pekerja di gereja kami Tuhan, untuk aktivis-aktivis, untuk pengurus komisi, kelompok, juga untuk Bapak Ibu Majelis Tuhan di GKJ Pekalongan. Berkati mereka, sertai mereka bersama keluarganya Tuhan. Berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan hati, dengan keteguhan hati, dan juga kebijaksanaan Tuhan. Agar mereka bisa melayani Tuhan dengan baik, melayani dengan tekun, melayani dengan tanpa keluh kesah Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, masih banyak lagi hal-hal yang ingin kami naikkan Tuhan. Namun tak layak rasanya ketika kami hanya banyak menuntut Tuhan, sedangkan masih banyak hal-hal Tuhan yang belum kami lakukan untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Masih banyak dosa yang kami lakukan Tuhan. Namun Tuhan, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mohon, inilah kami Tuhan. Engkau mendengar isi hati kami Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami yang terdalam, bahkan jauh sebelum kami mengucapkannya. Kiranya Tuhan boleh berkati apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan Tuhan boleh berkati pula hati kami Tuhan, agar mampu menerima segalanya dari Engkau, apapun itu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita bersama-sama mendasari dari Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama menyiapkan persembahan yang sudah kita siapkan di rumah masing-masing dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 133 bait 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih
berkat kesehatan dan juga berkat-berkat dalam pekerjaan kami masing-masing. Pada kesempatan ini Tuhan, atas berkat yang telah Engkau berikan dan dapat kami terima, pada saat ini kami menyisihkan berkat itu untuk kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan, persembahan kami yang sedikit, dan itu pun sudah tercemar oleh dosa dan kesalahan kami, saat ini kami berikan kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini layak untuk pelayanan di gereja GKJ Pekalongan pada khususnya, dan pelayanan di masyarakat Kota Pekalongan pada umumnya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya juga Tuhan berikan berkat-Mu, sehingga dalam mengelola persembahan ini, dia hanya takut akan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami pada saat ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya, setelah kami selesai pada ibadah ini, kami juga akan pulang meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan akan menyertai langkah kami, seperti Engkau telah menyertai kami pada saat kami berangkat sampai di tempat ini, sehingga kami boleh sampai di rumah tempat tinggal kami dengan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Bapa, apabila dalam kami memberikan persembahan atau selama kami melaksanakan ibadah pada saat ini ada terselip dosa, kiranya juga Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini kita akan memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian pengutusan, nyanyian Kidung Baru 211 bait yang pertama. Bagailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembali.
namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang terkasih, kini pulanglah engkau dan kembalilah kepada tugas panggilan hidup masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang kita terima dapat kita jadikan tuntunan dalam menjalani hidup sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.